Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Ainur Rahmah dengan NIM 12421000034. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal yang sudah Bapak dosen berikan, dosen pengampun sejarah peradaban Islam. Nah, kita langsung saja menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Nah, di sini apakah tahu sejarah peradaban Islam itu apa? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Nah, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan juga periode modern. Nah, sejarah kebudayaan Islam itu bukan hanya menjelaskan tentang sejarahnya saja, tapi ada sebagai sistem nilai dan di dalamnya tuh terdapat unsur-unsur seperti seni bangunannya, seni rupanya, sistem kenegaraannya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang maju. Jadi sejarah peradaban Islam juga mencakup semua aspek penjelasan gitu. Jadi bukan hanya tentang sejarahnya saja, tapi mulai dari bangunan, seni-seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan pun dibahas gitu. Nah, peradaban Islam muncul dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Kedua sumber tersebut kaya dengan ayat-ayat yang mendasari ilmu peradaban Islam. Perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Nah, jadi yang menjawab soal nomor 1 itu juga ditanyakan tentang perkembangan peradaban Islam pada zaman Rasulullah dan juga Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama itu perkembangan dan kemajuan umat Islam itu pada masa itu ada tentang pembukuan Al-Quran. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan untuk mengakhiri perbedaan bacaan Al-Quran. Nah, pada masa itu tuh adanya perbedaan bacaan Al-Quran. Nah, maka dari itu biar tidak adanya perbedaan, jadi adanya pembukuan Al-Quran. Jadi semuanya tuh rata, selaras gitu. Kalau bacaannya tuh sama seperti itu. Lalu yang kedua tuh ada peluasan wilayah Islam. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam itu terus diperluas. Jadi pada masa itu tuh wilayahnya terus diperluas seperti Mesir dan juga Irak. Nah, ada pembentukan lembaga Baitul Mal, yang dimana pada masa Khulafaur Rasyidin dibentuklah lembaga Baitul Mal. Nah, juga ada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin, ilmu pengetahuan itu terus dikembangkan sampai yang benar-benar melesat gitu, tinggi ilmu pengetahuannya tuh. Dan juga ada pengaturan organisasi masyarakat Qabil. Pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengatur organisasi masyarakat Qabil yang telah memeluk agama Islam. Nah, lalu ada penyelesaian perselisihan dengan bijaksana. Pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menyelesaikan perselisihan dengan bijaksana. Jadi pada masa itu kalau misalkan ada permasalahan, perselisihan, itu tuh benar-benar diselesaikan dengan baik dan juga dengan bijaksana gitu. Nah, jadi itulah perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kita lanjut ke menjawab soal nomor 2.
Nah, jadi soal nomor 2 itu ditanyainya tuh tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah ini memiliki dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam, terutama dalam aspek politik, sosial, dan juga ekonomi. Nah, yang pertama pada aspek politik. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera dan beradab. Ia juga menyatukan kaum Arab dengan ajaran tauhid, membentuk negara konstitusi, dan juga menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dan tantangan politik. Lalu yang kedua ada sosial. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan awal kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Hijrah juga mendidik manusia bahwa untuk mencapai kesuksesan yang besar diperlukan pengorbanan yang besar. Karena kan hijrah itu melelahkan ya, dan butuh pengorbanan yang besar untuk sebuah tujuan. Jadi butuh pengorbanan untuk sebuah tujuan. Jadi tidak bisa tuh kayak kita memiliki tujuan tapi diri kita juga tidak ada pengorbanan. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil dan terapkan di kehidupan kita. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Nah, Nabi Muhammad SAW menetapkan berbagai ketentuan dalam jual beli dan muamalat, seperti dilarang riba. Nah, kebijakan ini membantu dalam mengarahkan bangunan perekonomian pada aktivitas perdagangan yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah tempat, tapi merupakan langkah strategis yang membawa perubahan besar dalam aspek politik, sosial, dan juga ekonomi dalam peradaban Islam. Peristiwa ini mendirikan fondasi bagi komunitas muslim yang kuat dan terorganisir, serta menandai dalam sejarah Islam. Nah, dengan demikian, hijrah memiliki dampak jangka panjang yang membentuk karakteristik masyarakat muslim hingga saat ini. Jadi, dampaknya hijrahnya tuh enggak dinikmati pada saat masa itu, tapi pada saat sekarang juga masih terdapat nikmatnya. Lalu kita lanjutkan, kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah itu fokus pada eksplanasi. Nah, jadi dinasti Umayyah tuh lebih fokus memperluas wilayah dan konsolidasi kekuasaan. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam arsitektur dan administrasi, perhatian terhadap ilmu pengetahuan tidak sekuat pada masa Abbasiyah. Jadi pada masa Abbasiyah tuh lebih menggali ilmu pengetahuannya, kalau sedangkan dinasti Umayyah tuh lebih pada eksplanasi gitu. Jadi memperluas wilayah gitu. Lalu ada juga pusat kebudayaan. Nah, pusat-pusat kebudayaan seperti Damaskus menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cenderung terbatas dan tidak terorganisir. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh budaya. Nah, jadi meskipun ada pengaruh budaya dari Yunani, Persia, dan juga India, banyak karya ilmiah yang belum diterjemahkan atau dikembangkan lebih lanjut. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di dinasti Abbasiyah. Kalau tadi kan dinasti Umayyah, sekarang di dinasti Abbasiyah. Yaitu yang pertama ada pusat pengetahuan. Nah, dinasti Abbasiyah itu dikenal dengan zaman keemasan Islam. Kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan pendirian
Baitul Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang menjadi tempat dan penerjemah karya-karya ilmiah. Lalu yang kedua ada beragam bidang ilmu. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan mencakup berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filosofi, dan juga sastra. Nah, tokoh-tokoh seperti Al-Kharizmi itu matematika dan Al-Razi itu kedokteran muncul pada masa ini. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah tuh bidang ilmu pengetahuannya tuh yang benar-benar berkembang gitu. Lalu yang ketiga ada penerjemahan karya. Banyak karya klasik dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Nah, ada juga faktor-faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada dinasti Umayyah, faktor-faktor yang mendorongnya itu seperti ekspansi wilayah, memperluas wilayah, membawa kontak dengan berbagai budaya dan tradisi ilmiah. Yang kedua ada perdagangan. Nah, perdagangan juga masuk ke faktor yang mendorong perkembangan gitu. Seperti jalur perdagangan yang luas, memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan antar berbagai peradaban. Jadi dengan adanya perdagangan tuh kan bertemu ya sama sesama pedagang juga, yang dimana pedagangnya tuh enggak satu daerah gitu, jadi kayak berbagai negara gitu. Jadi kan otomatis adanya pertukaran ide bahasa yang bisa sama kita tuh dikembangkan. Nah, yang ketiga ada pengaruh budaya. Nah, meski terbatas, pengaruh budaya dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan memberikan kontribusi pada perkembangan seni dan arsitektur. Nah, faktor-faktor yang mendorong di masa Abbasiyah itu adanya stabilitasi politik. Nah, setelah revolusi Abbasiyah, stabilitasi politik memungkinkan fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada dukungan pemerintah. Khalifah Abbasiyah mendukung penelitian dan pendidikan, membiayai penerjemah karya-karya ilmiah. Jadi dukungan pemerintahnya tuh yang benar-benar banyak banget, sampai membiayai para penerjemah agar mempunyai karya-karya ilmiah kayak gitu. Lalu yang ketiga ada multikulturisme. Nah, Baghdad seperti pusat pertemuan berbagai budaya, memungkinkan pertukaran ide yang kaya. Banyak ilmuwan berasal dari latar belakang yang berbeda, termasuk Yunani, Persia, dan India. Jadi kayak itu benar-benar hal yang menguntungkan gitu, karena adanya pertukaran budaya, ilmu, ide gitu yang bisa dikembangkan. Lalu yang keempat tuh ada pendidikan formal. Pendirian madrasah dan lembaga pendidikan formal memfasilitasi pembelajaran dan pengajaran ilmu pengetahuan secara sistematis. Nah, jadi secara keseluruhan, meskipun kedua dinasti ini memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dalam berbagai bidang berkat dukungan pemerintah, kestabilan politik, dan interaksi budaya yang kaya. Nah, jadi kayak Abbasiyah tuh lebih pesat gitu perkembangannya. Nah, sementara itu dinasti Umayyah lebih fokus pada ekspansi politik dan militer yang membatasi perkembangan ilmu pengetahuan secara mendalam. Nah, kita lanjut ke menjawab ke pertanyaan nomor 4.
Nah, jadi zaman keemasan Islam adalah masa ketika peradaban dan kebudayaan Islam itu mencapai puncak. Pada masa ini, banyak ilmuwan Muslim yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Salah satu tokohnya tuh ada Ibnu Rushd, yaitu di bidang filsuf. Terus ada Ibnu Sinta di bidang filsuf dan kedokteran, dan Al-Khawarizmi yaitu matematika dan astronom. Lalu ada Al-Qidid yaitu filsuf, dan juga Sanad Ibnu Ali adalah astronom. Dan Zabir Ibnu Hayyan adalah ahli metalurgi yang dikenal sebagai bapak kimia modern. Nah, zaman keemasan Islam terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini diantaranya ada pendirian rumah kebijaksanaan, yaitu Baitul Hikmah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, ada penguasaan para duta oleh Khalifah Abdul Abbas al-Ma'mun untuk mencari buku-buku sains Yunani dan menerjemahkannya. Nah, lalu yang terakhir kita akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5. Nah, kebijakan toleransi beragama yang diterapkan selama pemerintahan Khalifah Umayyah dan juga Abbasiyah. Nah, kebijakan toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah yaitu kebijakan umum. Nah, kebijakan umum meskipun kekhalifahan Umayyah dikenal dengan dominasi Arab, mereka mengizinkan non-muslim terutama orang-orang Kristen dan Yahudi untuk menjalani praktik agama mereka dengan relatif bebas. Jadi pada masa kekhalifahan Umayyah itu lebih dominan orang Arab, tapi di situ juga tidak menekankan tidak boleh gitu adanya orang yang non-muslim, tapi diperbolehkan gitu. Nah, mereka diakui sebagai ahli kitab dan diberikan status dhimmi yang memberikan perlindungan dan kebebasan beragama dengan membayar pajak tertentu. Lalu ada contohnya tuh seperti pembangunan gereja. Di beberapa wilayah yang dikuasai Umayyah, gereja-gereja dibangun dan diperbolehkan berfungsi. Ini keberadaan komunitas Kristen. Nah, tapi ada dampaknya. Dampaknya itu kebijakan ini menciptakan suasana konsistensi antara muslim dan juga non-muslim yang memungkinkan pertukaran budaya dan pengetahuan. Meskipun diberi kebebasan, tapi kan pasti ada dampaknya gitu. Nah, dampaknya tuh seperti itu, kayak ada kemungkinan pertukaran budaya atau kayak pengetahuan gitu, kayak pengetahuan non-muslim dan muslim itu kan pasti ada beberapa yang berbeda. Nah, itu dampaknya tuh bisa aja kayak bertukar pikiran kayak gitu yang ngebuat jadi nggak baik gitu. Nah, terus ada juga dampaknya tuh perdagangan dan ekonomi. Nah, dengan adanya toleransi, perdagangan dapat berkembang karena adanya interaksi antara berbagai komunitas yang memperkuat ekonomi. Nah, kalau yang tadi itu kan dampak yang buruk nih, yang sekarang itu dampak yang baik karena adanya perdagangannya itu jadi berkembang gitu karena adanya interaksi antara berbagai komunitas. Nah, contohnya tuh seperti Bait Al-Hikmah. Nah, itu tuh menjadi pusat terjemahan dan studi ilmiah di mana Muslim dan Yahudi bekerja sama menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani, Persia, dan India di dalam bahasa Arab. Nah, dampaknya tuh ada kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini tuh termasuk ke dampak yang baik karena kemajuan ilmu pengetahuan. Kerjasama antara budaya ini menghasilkan kemajuan yang pesat dalam
berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Nah, ada juga dampaknya juga tentang penggayaan budaya. Nah, toleransi beragama memungkinkan penggayaan budaya yang membawa pada perkembangan sastra, seni, dan filosofi yang beragam. Nah, jadi kebijakan toleransi beragama pada masa Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Nah, dengan menciptakan suasana koeksistensi dan juga kolaborasi antara berbagai komunitas, kedua dinasti ini tidak hanya menjadi stabilitas sosial, tetapi juga mendorong kemajuan peradaban Islam melalui kerjasama antara Muslim dan non-Muslim. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, peradaban Islam mencapai puncak selama zaman keemasan Islam. Nah, kita udah menjawab 5 pertanyaan. Mungkin dicukupkan sekian. Maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.